Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan kami, Kapur Keluarga Purworejo. Selamat datang di channel kami. Pada siang hari ini kami akan berbagi tentang bagaimana perjalanan kami selama 2 minggu menjalani isolasi mandiri sekeluarga. Jadi saya, istri saya, dan 2 anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama itu sedang di pondok, jadi aman ya. Nah, ceritanya begini, jadi sekitar awal bulan Februari, awal bulan Juli, sekitar tanggal 1 ya, kalau saya tidak salah, itu istri saya mulai merasakan demam. Nah, 2-3 hari kok tidak sembuh. Nah, terus pada tanggal 4 itu dia mulai merasakan penciumannya itu menghilang. Nah, cari-cari di Google ternyata itu adalah salah satu penyebab gejala dari COVID. Nah, istri saya mulai khawatir, terus konsultasi ke teman-temannya, kemudian diputuskan besok paginya akan melakukan swab di puskesmas. Kebetulan kalau di sini swab itu gratis ya. Nah, setelah kita melakukan swab besok paginya, ternyata hasilnya memang positif. Nah, di situ istri saya mulai mulai down lah. Kemudian kita pulang, pihak puskesmas kemudian melaporkan ke Pak RT bahwa ada warganya yang harus isolasi mandiri. Nah, sepulang dari puskesmas itu istri saya langsung menangis ya, karena takut membebani keluarga gitu bilangnya. Nah, segera kami sekeluarga itu menyiapkan tempat isolasi untuk istri saya ya. Kebetulan kan rumah kami ini 2 lantai. Nah, istri saya kita sediakan tempat isolasi di atas. Nah, ternyata sorenya saya sudah mulai merasakan gejala yang sama ya. Demam, panas, terus seluruh badan itu terasa lemas gitu. Nah, alhamdulillahnya anak saya yang kecil yang masih 3 tahun itu tidak rewel lah. Biasanya kan apa-apa harus ditemanin sama uminya gitu. Tapi alhamdulillah selama isolasi itu cukup mandiri. Nah, alhamdulillahnya anak saya yang kedua yang masih kelas 4 SD itu tiba-tiba menjadi temuo kalau bahasa Jawa, itu menjadi cukup dewasa lah. Dia mau dimintain tolong untuk mengambilkan minum, mengambilkan makan untuk minya, kemudian ngomong adiknya, alhamdulillah sekali. Nah, sedangkan saya sorenya sudah mulai merasakan gejala yang sama, itu mulai demam ya. Jadi yang saya rasakan itu pada hari-hari awal itu demam, terus seperti kehilangan tenaga. Saya naik dari lantai bawah ini ke lantai 2 itu, sampai sana harus berhenti karena saking hilang tenaganya gitu ya. Nah, karena saya mulai merasakan gejala yang sama dengan istri saya mulai mikir nanti malam ini saya harus tidur di mana ini. Karena kan biasanya anak saya yang kecil itu, Airin yang masih 3 tahun itu, tidurnya sama saya sama istri saya. Jadi nanti kalau tidur sama kakaknya aja gimana? Apakah dia tidak akan nangis? Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tetap tidur di lantai bawah ya sama anak-anak, tapi dengan kasur yang terpisah gitu. Nah, saya mulai mikir ya nanti malam itu mau tidur di mana karena saya sudah merasakan gejala yang sama. Nah, kebetulan anak saya yang nomor 3 ini yang masih 3 tahun, Airin ini ya, biasanya kan tidur sama saya sama istri saya. Nah, kalau tiba-tiba nanti malam tidur sama kakaknya saja, saya nggak yakin, kami nggak yakin dia mau gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tidur di bawah ya sama anak-anak, meskipun beda kasur ya, beda tempat tidur. Nah, alhamdulillahnya pada mau. Jadi ya alhamdulillah sekali lah kami tertolong dengan perubahan anak-anak yang tiba-tiba jadi dewasa.
Nah, alhamdulillahnya juga kalau di sini di RT saya, di perumahan saya di Purworejo ini, eh, program Joko Tonggo itu berjalan dengan baik ya. Jadi setiap warga yang menjalani isolasi mandiri pasti ditanggung lah kebutuhannya sama warga RT tersebut. Jadi setiap pagi itu kami dikirimi lauk, sayur, buah, kan roti kadang-kadang ya. Nanti sorenya juga. Nah, sampai sering ini turah-turah ya, sering banyak sisa gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali karena istri saya itu sangat lemas, jadi mungkin kalau masak juga nggak ini ya, nggak bisa ya. Terus ya jadinya kami cuma masak nasi, nanti semuanya yang lain-lain itu udah dikirimi oleh tetangga ya, sebenarnya dana RT tapi yang mengirim tetangga terdekat gitu ya. Nah, awalnya istri saya itu mau merahasiakan isolasi mandiri kami itu dari saudara-saudara ya, jadi tidak mau merepotkan gitu ya. Tapi saya punya pandangan lain bahwa sebaiknya kita memang ngasih tahu saja supaya kita didoakan, dan yang penting doa gitu ya. Nah, terus akhirnya kita share di grup-grup keluarga itu bahwa mohon doanya kami sekeluarga sedang menjalani isolasi mandiri, semoga segera sembuh gitu. Nah, alhamdulillah dengan doa-doa dari saudara-saudara itu kami menjadi lebih bersemangat gitu ya. Meskipun di awal-awal itu juga sangat berat. Jadi saran kami ya bagi teman-teman yang menjalani isolasi mandiri, memang lebih baik ini minta doanya dari keluarga, dari sahabat gitu. Itu yang pertama, itu yang paling penting ya. Jadi doa itu memang sangat membuat kami terutama itu lebih bersemangat gitu. Nah, setelah saudara-saudara itu tahu, tiba-tiba besoknya itu makanan pada berdatangan ya, makanan, ada yang ngasih obat dan sebagainya. Nah, tetapi ada problem tersendiri karena di saat itu Juli 2021 itu ternyata banyak saudara dan teman-teman yang isolasi mandiri juga. Nah, kita kan kebetulan banyak sekali grup ya, grup teman pengajian, grup keluarga, grup organisasi, macam-macam itu deh. Nah, di hari keempat kita menjalani isolasi itu ternyata ada 2 orang teman kami itu yang meninggal juga karena COVID ya. Kebetulan kan saya dan istri saya juga ada di grup itu, jadi istri saya jadi down dan dia minta izin untuk tidur di bawah juga supaya ada temennya gitu. Nah, alhamdulillah ya akhirnya kita tidur di bawah ya, saya sama istri, anak-anak berdua juga gitu. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, dan anak-anak kami itu sampai akhir masa isolasi mandiri itu alhamdulillah tidak ada gejala sama sekali. Jadi saran saya sih untuk yang sedang menjalani isolasi mandiri itu sebaiknya dikurangi ininya ya, buka grup-grupnya supaya mengurangi risiko seperti itu tadi, seperti istri saya tadi jadi down dan sebagainya. Nah, tadi kalau istri saya kan periksa di puskesmas dan jadi dia dikasih obat gitu kan. Sementara saya kan tidak periksa ya. Sebenarnya dari Jumat itu dijadwalkan kami sekeluarga selain istri saya harus jalani tes PCR di puskesmas, tapi ternyata karena ada kendala di puskesmas itu sampelnya melimpah, jadi banyak orang yang periksa di sana, akhirnya kekurangan sampel, akhirnya jadi kami sekeluarga tidak jadi di PCR. Jadi saya yang merasakan gejala yang sama itu tidak mendapatkan obat. Nah, itu kan masalah sendiri bagi saya. Akhirnya saya minta saran-saran ke saudara, itu sama saudara dikirim, sama bule saya itu dikirim apa itu namanya ini ya, ini British Propolis ya, anti itu kan salah satu antivirus juga. Nah, alhamdulillah besoknya langsung dikirim sama bule saya. Nah, selain itu adiknya istri itu juga ngirim ini, ternyata di websitenya Ustadz Adi Hidayat itu juga menyediakan
obat herbal gitu ya untuk yang kena COVID itu. Nah, itu namanya PH7 ya. Nanti gratis ya. Jadi teman-teman bisa nanti misalkan yang isolasi mandiri kena itu bisa ke websitenya Ustadz Adi Hidayat. Itu saya waktu itu pesan 3 dan gratis, cuma ada kena ongkos kirim aja. Jadi selama menjalani isolasi mandiri itu ya, kalau saya memang cuman minum tadi ya British Propolis sama PH7 yang dari Ustadz Adi Hidayat itu yang gratis tuh. Nah sementara kalau istri saya selain obat dari dokter dari puskesmas ya, itu juga minum British Propolis, kemudian sama kantornya itu dikasih Ustul Hindi, terus kemudian juga dia apa itu pakai rempah-rempah kayak serai, jahe, itu dibikin minuman ya. Hampir setiap pagi itu dibikin minuman. Terus masih ada lagi dia itu dapat dari mana, dari grup WA mungkin ya, manasin air, kemudian setelah itu kalau sudah apa itu mendidih, kemudian dikasih apa itu namanya minyak kayu putih, kemudian airnya dimatikan, apinya dimatikan, terus dia pakai anduk itu gini ya, diseruput gitu ya, dihirup-hirup itu ya. Nah itu setiap hari dia 1-2 kali seperti itu. Nah saya juga itu melakukan itu 1 kali ya, sekarang dipaksa itu, tapi ternyata panas banget rasanya, panas sekali di muka itu ya. Jadi enggak saya lanjutkan, sekali itu aja. Dan yang kami selalu lakukan itu kalau di pagi itu berjemur ya, sekitar jam 8 sampai jam 11 itu berjemur ya, setiap hari. Jadi itu sangat membantu sekali ya, karena perasaan kita saat itu yang kita rasakan itu ya sangat dingin sekali. Yang kebetulan juga kan bulan Juli ya, di sini dingin, tapi memang sangat dingin. Jadi siang hari pun terasa dingin. Nah, itu jadi setiap pagi jam 8 sampai jam 11 ya enggak sampai 8 sampai 11, tapi antara jam 8 sampai jam 11 itu mungkin sekitar 1 jam ya saya berjemur. Nah kemudian yang kedua kan mulai hari ke-5 atau hari ke-4 itu penciuman saya juga mulai menghilang, kemudian batuk, istri saya sudah batuk beberapa hari sebelumnya ya, kemudian berdahak. Nah itu yang sangat membantu itu kami adalah mempraktekkan proning ya, proning. Coba nanti teman-teman bisa searching di YouTube ya, itu proning dari Dokter Sagiran di Jogja, Dokter Sagiran Jogja. Itu sangat membantu sekali. Jadi ketika batuk-batuk ya, itu saya langsung mengambil posisi itu proning, nanti dahaknya langsung keluar banyak sekali itu ya. Alhamdulillah itu sangat membantu kami. Kemudian yang kami rasakan juga kan apa itu nafsu makan itu sangat berkurang ya, jadi sangat malas sekali untuk makan, lihat makanan itu sama sekali nggak nafsu gitu. Nah tetapi kami selalu memaksakan, saya, istri saya selalu paksakan untuk makan, meskipun cuma 5 suap 10 suap gitu ya, tetap kami paksakan untuk makan. Dan kalau saya kebetulan kan yang saya rasakan selain lemes, nafsu makan berkurang, itu rasanya seperti mau muntah gitu ya. Jadi kemasukan minuman, terutama minuman sedikit itu rasanya mau muntah. Nah oleh karena itu saya mensiasatnya begini, jadi makannya sedikit-sedikit, mungkin 3 suap, nanti setengah jam lagi 3 suap gitu ya. Tetap saya paksa untuk makan. Kemudian yang selanjutnya istirahat ya, istirahat harus cukup. Yang tidak kalah pentingnya adalah kami selalu berusaha untuk berzikir ya, kemudian baca Quran. Ini penting sekali ya, itu karena sangat akan menenteramkan hati kita ya, lebih menenteramkan hati kita.
Karena kalau nggak gitu, rasa khawatir itu ya ada aja. Apalagi kalau sering buka grup WA ada berita layu karena COVID dan sebagainya, itu akan membuat kita semakin khawatir ya. Kemudian itu yang selain yang 2 tadi yang saya sebutkan tadi, itu beberapa hari kemudian juga ada teman kami juga yang meninggal karena COVID. Jadi selama kami isolasi mandiri itu ada beberapa teman kami yang meninggal karena COVID juga gitu. Nah, itu mungkin itu aja ya tips-tips dari kami. Kalau bisa saya ringkas, yang pertama itu minta doa dari saudara, dari teman, dari ustadz, guru-guru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kurangi mengikuti grup WA ya, karena akan berpotensi buat khawatir misalnya kalau ada berita-berita lain. Kemudian di grup WA itu kadang-kadang ada tips-tips untuk sembuh dari COVID, tapi kan sumbernya kurang terpercaya, jadi kita malah bingung sendiri mungkin gitu. Kemudian yang ketiga adalah berjemur, setiap hari usahakan untuk berjemur ya. Kemudian yang keempat adalah proning ya, berlatih untuk proning ya setiap hari, apalagi kalau mengalami yang namanya sesak nafas, itu sangat penting proning ya. Kemudian tenangkan hati itu sangat penting sekali. Minum suplemen, cari suplemen yang bagus lah. Kebetulan kalau saya itu tadi sudah menemukan yang bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kemudian paksa untuk makan, itu sangat penting sekali. Itu ya teman-teman. Mungkin video berikutnya saya akan mengajak istri saya supaya lebih detail, karena yang saya rasakan dengan yang istri saya rasakan mungkin agak berbeda. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.